Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like dan komennya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa, tanpa kalian channel ini bukanlah siapa-siapa teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang dalam masalah mudah-mudahan segera lepas dari masalahnya, dan yang belum punya momongan mudah-mudahan segera diberikan momongan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Kali ini mungkin saya akan menjelaskan lagi sedikit ya teman-teman. Untuk cerita-cerita saya ini mungkin ada yang percaya atau tidak. Kalau yang tidak percaya nggak masalah, nggak apa-apa teman-teman. Namanya kita juga cuma sharing ataupun berbagi cerita. Pasti ada yang suka, ada yang tidak ya teman-teman. Tapi intinya di sini saya hanya berbagi cerita pribadi, dan mudah-mudahan teman-teman ada manfaatnya gitu loh teman-teman. Ada manfaatnya dan ada pelajaran yang bisa diambil. Karena saya percaya gaib dan nyata itu selalu berdampingan ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman ke Pringgondani. Jadi Pringgondani ini salah satu tempat sebenarnya wisata religi teman-teman. Jadi ada di sebelah di lereng Gunung Lawu, tapi ada yang di sebelah utaranya lereng. Jadi lereng Gunung Lawu tapi bagian utara gitu teman, lor kalau orang saya bilang. Nah tepatnya ada di desa Blumbang. Tapi teman-teman kalau ke sana tuh akan menemukan suatu ketenangan batin yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi ada beberapa banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan spiritual kita ke Pringgondani. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi malam Jumat kemarin saya bersama teman-teman pergi ke Pringgondani. Kita parkir di desa Blumbang, terus melanjutkan perjalanan. Kita dari bawah itu masih pagi, masih jam 11-an. Kita rencananya ritual tuh habis maghrib gitu loh teman-teman. Jadi kita setelah dari Blumbang, kita melakukan perjalanan setapak ya lumayan jauh lah dan lumayan menanjak. Bagi saya yang bertubuh besar sebegini ya ngos-ngosan gitu loh. Terus setelah melakukan perjalanan setapak yang lewat kanan kiri sayuran warga itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yang kanan kiri sayuran warga itu pemandangan mata itu jadi seger gitu loh. Cuman ketika nanjak lagi kita ngos-ngosan. Terus sampai kita di jalan yang mulai berundak teman-teman, jalan berundak. Tapi di Pringgondani perjalanan sungguh luar biasa, sangat menyenangkan karena airnya kemericik air. Nah, setelah kita menuju jalan berundak, nanti di sebelah kanan itu akan ada sebuah gua. Guanya itu kalau nggak salah gua apa ya namanya, saya lupa teman-teman. Pokoknya di situ saya di situ melakukan ritual sebentar. Saya sama teman-teman saya bilang nanti dulu lah kita di sini, pintunya kita kulon dulu gitu. Terus saya di situ bakar hiu, bakar dupa, saya berdoa teman-teman, berdoa minta keselamatan agar nanti tujuan saya bersama teman-teman itu lancar. Nah di dalam doa saya ini saya mendengar ada suara tuh mengko nek munggah aja wengi-wengi gitu. Nanti kalau kamu naik jangan malam-malam. Terus saya nggak hiraukan, mungkin suara teman saya atau apa, karena mereka kan ada yang belum pernah ke situ. Jadi saya tenang, saya diam. Terus ada lagi suara orang bilang begini teman-teman, pokoknya engko cukup nang Sendang Wali wae gitu, cukup di Sendang Wali aja gitu. Terus
Akhirnya saya gini teman-teman, suara apa? Padahal tujuan saya bukan ke Sumur Wali, itu bukan teman-teman. Jadi tujuan saya itu mau ke atas, ke gerojokannya itu. Saya bilang teman-teman gini, tadi saya itu dapat wisik loh. Wisik apa mbak? Kita hanya cukup di Sendang Wali loh. Loh kenapa? Pokoknya cukup Sendang Wali, saya enggak tahu kenapa, pokoknya kita nanti cukup di Sendang Wali aja ya. Oh ya udah mbak, kita lanjut jalan aja teman-teman, jalan. Terus setelah berjalan ada warung kan, ada warung tuh kita di situ makan dulu, terus ya ngisi perut, ngopi, sama itu kita lanjutkan perjalanan ke Sendang Gedang. Nah, di Sendang Gedang ini teman-teman sebenarnya ini ada tempat pensucian diri. Jadi ketika kita mau ibaratnya berdoa ataupun kita mau meminta sesuatu kepada Sang Pencipta, kita seharusnya membersihkan diri kita dulu, seperti kita mau sholat gitu loh teman-teman. Itu sudah mulai jam 5 lah, karena kita di warung juga ngobrolnya lama. Jam 5 kita di situ, yang mau mandi ya mandi, yang mau cuci muka wudu kita mandi di situ. Terus menjelang maghrib kita ke atas terus kita kan kalau di Pringgondan itu ada arca-arca gitu loh teman, ada arca-arca itu. Saya tuh melihat itu ada 2 arca yang di depan, yang biasanya orang untuk meditasi dan mau minta hajat itu, kok saya lihatin itu kayak ada seseorang berpakaian kayak itu teman-teman, bawa tombak begini, terus dia tuh berdiri. Nah, arca itu padahal kan menghadap ke depannya, itu enggak, saya ngeliatnya itu berdampingan gini teman-teman, jadi samping-sampingan gitu. Terus saya berpikirnya, ini siapa? Saya bilang dalam hati. Terus saya cuma berkata rahayu. Terus saya ngangguk, saya nggak cerita sama teman saya, karena kalau saya cerita nanti mereka pasti akan takut ya kan. Saya di situ sampai jam 6:30 malam. Jam 6:30 saya berdoa, saya mohon sama Allah dimudahkan segala perjalanan saya. Terus saya melihat satu orang ini kelebatan, kelebat gitu loh teman-teman. Kelebatan itu kayak niup telinga saya tuh gini, kayak gitu. Terus saya dalam hati ngomong gini, ojo podo ganggu, jangan sampai mengganggu, karena saya di sini pun tidak mengganggu, saya bilang gitu. Saya hanya ingin bersilaturahmi dan bermunajat, saya bilang. Terus ada orang itu bilang gini, di telinga saya itu panas teman-teman. Telinga sebelah kiri saya itu panas rasanya. Panas terus. Saya kan ngelirik ke kiri gini. Saya ngelirik ke kiri ini, yang orang yang pakai tombak tadi itu persis berada di samping saya. Di samping saya. Saya kan kaget ya. Kaget mundur gini, kenalah ke badan teman saya. Loh mbak, apa mbak? Enggak sih, biasa lah. Mbahnya teko gitu. Mbahnya datang, saya bilang gitu. Ojo medeni mbak, katanya. Enggak, ini mbahnya ada di samping saya sebelah kiri. Terus belum salam, mereka kan bilang ada yang assalamualaikum, ada yang rahayu kayak gitu kan. Terus ini orang ini nggak pergi, yang pakai tombak ini nggak pergi, dia tuh mandangin saya. Nah, ada satu teman satu yang ditunjuk sama dia, ini ditunjuk, terus saya langsung, loh ngopo saya, terus ditunjuk sama dia ini, ditunjuk teman-teman, sama yang pakai tombak ini ditunjuk itu. Terus saya gini, ngopo, terus dia tuh kayak orang nggak seneng gitu loh teman-teman, yang pakai tombak itu kayak nggak seneng gitu, urat mukanya tuh kayak nggak seneng sambil nunduk teman saya itu. Terus jam 7:30 saya selesai meditasi, saya selesai munajat di situ. Saya tanya nih sama masnya nih, Mas,
nyuwun pangapunten nggih Mas, mohon maaf sampean kesini tuh mengapa, saya bilang gitu. Tujuannya sampean apa kayak gitu. Terus nah ini Mbak, saya enggak ada tujuan apa-apa, saya cuman ya pengen mulia Mbak. Enggak, pasti ada ya tujuan yang enggak bener, tak bilang itu. Kalau sampean enggak ngomong, saya enggak bakalan ajak sampean naik. Tapi kalau sampean ngomong, sampean saya ajak naik, cuman harus waspada, saya bilang gitu. Enggak loh Mbak, saya beneran enggak ada niat jahat apapun. Sampean pilih ngomong apa di sini, nggak usah ikut, tak bilangin gitu. Saya marah di situ teman-teman. Saya marah karena saya tahu ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan kan gitu. Nah, setelah saya dedes, saya itu teman-teman, dia ngomong, Mbak, ya mohon maaf Mbak, sebenarnya saya tuh di sini ini pengen agar suami dari maksudnya itu pacarnya dia itu dibikin meninggal gitu tuh. Terus saya langsung marah dengan refleks, saya tampar itu orang, bener-bener saya tampar. Terus dia marah teman-teman, dia marah, loh Mbak, kan saya minta tolong gitu, minta tolong kenapa, kan saya udah itu beli alat-alatnya, beli itunya. Terus saya juga bilang gini, oh kamu tuh matamu nggak, otakmu ratinggu ya, saya bilang gitu. Otakmu itu nggak dipakai, saya bilang gitu. Dengan kamu menyuruh saya seperti itu, kamu sama saja membahayakan saya bilang gitu. Membahayakan teman-teman yang ada di bersama kita ini. Terus membahayakan apa? Omong kosong, bilang aja sampai nggak bisa. Ya, saya memang nggak bisa, kalau membunuh orang saya nggak bisa. Dan saya pun kalau bisa saya nggak mau, saya bilang gitu. Terus udah gitu saya suruh tuh geledah atasnya, saya bilang geledah. Dia marah teman-teman, marah. Terus teman saya yang satunya ini marahin dia juga, bela saya. Saya bilang, uangnya orang diutek kok rasa dijak, saya bilang gitu. Nggak usah dijak daripada nyilakake yang lain, saya bilang. Kalau nggak punya otak nggak usah diajak daripada mencelakakan orang lain, saya bilang gitu. Akhirnya dibukalah itu tasnya teman-teman, dan teman-teman tahu enggak ada apa? Itu ada potongan rambut, terus sama baju, terus sama foto, terus sama kuku. Terus fotonya itu foto laki-laki yang sudah dikasih darah teman-teman, nggak tahu tuh darahnya siapa, istrinya atau ceweknya itu atau dia, saya nggak tahu, pokoknya saya nggak nanya. Terus saya bilang ini, sampean, saya bilang, sampean nggak ada otaknya, nggak ada niat baik, karena saya hanya akan membawa orang baik, saya bilang gitu. Terus saya nggak suka seperti ini, tak gituin teman-teman, saya nggak suka, saya bilang gitu. Terus akhirnya diam dia teman-teman, diam karena sudah ada bukti itu kan. Terus saya putuskan gini, wes sekarang nggak ada yang boleh ikut saya naik, saya bilang gitu. Saya nggak mau, saya nggak ada yang ikut saya naik ke Sendang Wali, saya nggak ada, saya bilang. Saya mau naik sendirian, saya bilang gitu. Terus orang-orang ini pada diem. Mbak, saya ikutlah, salah satu dari mereka itu bilang, nggak ada yang boleh ikut, saya bilang gitu. Sampai berani Mbak, ngapain saya nggak berani, saya bilang gitu. Saya ke Sendang Wali teman-teman, saya ke Sendang Wali. Terus gini, saya tuh sampai mikirnya gini, ya Allah, sampai segitunya gitu loh teman-teman. Orang ingin merebut sesuatu yang bukan miliknya, sampai segitunya, sampai tega mau membunuh orang gitu loh. Terus akhirnya saya di Sendang Wali itu nangis teman-teman, nangis. Saya munajat di situ, dan saya di situ ketemu sama yang Tunggul Wulung. Yang Tunggul Wulung itu bicara begini, kowe siro kena tulung marang liyan, kamu boleh menolong orang lain,
tetapi kamu juga harus menolong dirimu sendiri. Ke saya tuh gitu. Karena apa? Karena setiap apa yang kamu lakukan itu kamu akan menerima karma yang tidak bisa dielakkan, kata yang Tunggul Wulung itu begitu. Terus saya kan bilang, ya nun pangapunten yang saya kula mboten ngertosi, saya ndak tahu dan saya mohon maaf ya karena saya hanya ingin membuat orang untuk menjadi baik kehidupannya, saya bilang itu. Ora, kowe kudu bali gitu. Kamu harus balik, saya harus kembali teman-teman. Nah, yang Tunggul Wulung tuh seperti itu. Terus yang Tunggul Wulung tuh bilang gini, kowe nek arep bali ngepek godhong saka kene aja ngasih godhong kuwi ilang katanya. Kuwi kanggo tetenger nek sira kuwi ana aku sing ngancani kata gitu yang Tunggul Wulung tuh teman-teman. Akhirnya saya nyari daun-daun apa ya teman-teman. Saya bingung. Akhirnya di situ kan ada bunga cempaka mulya ya. Ada bunga cempaka mulya, saya patahkan rantingnya, saya bawa turun. Saya bawa turun, saya nggak ngomong apa-apa sama orang-orang itu. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang, ayo medun semua. Mbak, enten tayo apa mbak? Ada yang bercanda. Ada togel apa mbak nomornya mbak? Pokoknya turun dulu, nanti baru saya kasih tahu. Akhirnya jam setengah 11 malam itu saya turun teman-teman, turun dan teman-teman tahu nggak, sepanjang perjalanan itu ada orang ketawa, ada orang nabuh gamelan. Saya hanya diem dan saya terus diem, saya nggak ngomong apa-apa sama mereka. Pokoknya turun terus sampai di warung yang sesudahnya Sendang Gedang tuh, saya ngomong sama mereka, nek pengen selamat ora usah neko-neko, saya bilang gitu. Terus mereka paham lah kalau saya sedang marah. Saya tuh hanya diem teman-teman, saya nggak mau ngomong, nggak mau apa, pokoknya saya diem, saya turun, mereka mengikuti. Nah, jam setengah dua pagi itu kita sampai di parkiran mobil ya, ke orang kampung itu. Saya di situ tuh cerita, kamu tahu enggak mas, tadi saya tuh ketemu sama siapa? Saya ketemu sama Dewi Sekarwulan, saya bilang gitu. Dia bilang apa mas? Dia bilang bahwasanya nek sampean itu tadi sampai itu kelakon, seumur hidup anak putune sampean akan didites gitu. Sampean paham saya bilang itu bukannya hak sampean, wanita itu bukan hak sampean, jadi nggak usah neko-neko, saya bilang gitu. Terus ya terserah dia percaya, saya bilang terserah sampean percaya atau enggak, saya nggak urusan, yang penting saya cuma ngasih tahu sing jelas nek sampean sing tak kandhani tinggalkan wanita itu, saya bilang gitu. Terus pada akhirnya saya bilang sama teman-teman saya, ya maaf ya mas ya, bukan apa-apa, nanti lain kali kalau kita kesini lagi suatu saat insya Allah yang itu nggak usah diajak ya, saya bilang gitu. Nggak usah diajak karena saya nggak suka, saya bilang gitu. Terus pada akhirnya kan kita jam 7 pagi itu pulang balik ke rumah saya teman-teman. Di sepanjang perjalanan itu saya hanya diem. Terus saya ngasih nomor ke teman saya itu karena dia butuh duit untuk anaknya mau ujian itu teman-teman. Jadi saya kasih angka itu juga saya dapat dari atas. Mas ini nanti kalau misalnya dapat, sampai harus janji sama saya. Misalnya dapat 1 juta, nih mas, sampai ngambil yang 700, yang 300 harus sampai kasih ke orang, saya bilang gitu. Ya, nggih mbak. Dan akhirnya jam 11 malam berikutnya saya ini dapat kabar masnya ini dapat sekitar
6 jutaan lah, 6.700.000 atau berapa gitu teman-teman. Jadi ketika kita tulus dalam meminta sesuatu, insya Allah Allah akan kabulkan. Ketika kita akan berniat jelek, ya insya Allah Allah akan menunjukkan jalan yang benar gitu loh teman-teman. Jadi intinya selama kita hidup jangan pernah kita mengambil barang orang lain, jangan pernah kita berbuat rusuh kepada orang lain, dan jangan pernah kita ibarat kata itu makan punya orang lain, agar kita itu selalu tenang hatinya dan nyaman gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata hanya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa dipetik hikmahnya dan bisa untuk contoh gitu loh teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat-sehat untuk kalian, sukses untuk kalian. Amin amin ya rabbal alamin.